Bismillah. Jadi kita bersama surah Ghafir. Cerita apa tadi? Malaikat. Cerita malaikat. Ini cerita yang unik dalam Al-Quran. Kata ulama, tiga ayat surah Ghafir ini ayat penjagaan yang paling mantap dalam Al-Quran. Ayat protection. Kita ingin protek diri, ingin protek istri, mak bapak, datuk nenek, anak cucu menantu. Inilah ayat pelindungan, ayat penjagaan. Ayat apa? Penjagaan. Kita ingin dijaga, inilah kaedahnya. Apa ceritanya? Tengok awal ayat. Alladzina yahmilunal arsya. Malaikat yang menanai arash. Pernah dengar arash kah? Arash ini apa kan? Arash. Arash itu apa? Ya, andangnya di atas arash, tapi apa itu arash? Arash itu benda yang gaib. Kalau raja, sultan, kalau ke bawah duli macam Darul Iman lah. Istana Darul Iman. Arsy ini di sanalah pusat kerajaan alam nih. Pusat pentadbiran Allah. Quran dia punya original kopinya ada di sana. Quran salinan atau naskah asal ada di arsy sana. Lalu diturunkan ke langit pertama, tempat yang gaib juga namanya Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah diturunkan ke bumi selama 23 tahun secara bertahap, step by step. Ikut peristiwa. Quran ini diturunkan menjawab masalah. Ada masalah, datang solusi. Ada masalah, datang solusi. Padahal sudah ada originalnya di atas sana dan ada juga di langit pertama, tempat yang gaib. Yang jelasnya aras itu di sanalah pusat pentadbiran semuanya. Semua pusat pentadbiran alam nih. Jadi aras itu kalau ibarat manusia istana singgah sana lah. Tempat Allah mentadbir alam nih. Baik. Arsy itu ditanai oleh malaikat. Ditanai oleh malaikat. Malaikat yang menanai arsy ini, pemikul arsy, mendoakan orang yang beriman. Malaikat yang terdekat dengan Allah. Subhanallah. Malaikat yang terdekat dengan Allah. Ini ayatnya ya. Alladzina yahmilunal arsy. Malaikat-malaikat yang memikul arsy, yang menanai arsy, wa man haulahu, dan malaikat yang ada di sekitarnya. Yusabbihun, mereka bertasbih. Subhanallah. Bihamdi rabbihim, mereka bertahmid. Walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Mungkin juga bertakbir dan bertahlil ya, mungkin juga. Tapi di sini disebut subhanallah walhamdulillah. Malaikat tadi bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Ini. Yusabbihun, mereka bertasbih, memuji Allah, mereka beriman kepada Allah dan beristighfar. Beristighfar untuk siapa? Tengok ayat sesudahnya. Wa yastaghfiruna lillazina amanu. Beristighfar untuk siapa? Orang beriman, bukan semua manusia. Orang beriman, bukan orang Islam. Orang beriman. Ada orang ini dia Islam tapi dia tak beriman. Ada gak ada? Dia tak puasa. Dia Islam tapi tak puasa. Dia Islam tapi tak sembahyang. Dia Islam tapi tak ikut. Itu ada ayat dalam surah Hujurat nanti. Ada orang tua Islam
tapi tak beriman katanya. Yang diberi doa, yang didoakan oleh malaikat orang yang beriman. Oke, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat ini beristighfar, mendoakan keampunan untuk orang yang beriman. Ya Allah, ampun dosa orang ini. Ya Allah, ampun dosa tuan rumah Tuan Haji Anwar contohnya ya. Dan jemaah yang berkumpul di dalamnya. Ini doa malaikat. Tengok syarat-syaratnya nak dapat doa itu ada 3 saja. Ada 3 saja. Mudah-mudahan dapat dipenuhi. Yang 3 ini selamat. Pertama, iman. Wa yastaghfiruna lillazina amanu. Alhamdulillah kita beriman semua. Itu tanya rukun iman tadi ya. Rukun iman ada 6. Rukun Islam 5 saja ya. Mereka beristighfar, mendoakan keampunan bagi orang beriman. Subhanallah. Ini teks doanya. Teks doanya. Teks doa ini boleh dijadikan doa. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qina azabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati sampai akhir, sampai ayat 9. Ini teks doa malaikat first class yang menanai arash. Doa malaikat ini 24 jam, siang malam. Malaikat itu bukan macam manusia. Malaikat dicipta dari, malaikat dibuat dari nur, an-nur, cahaya. Manusia pertama dibuat dari tanah. Karena dibuat dari tanah perlu makan, perlu minum, perlu rehat, perlu tidur. Malaikat dibuat dari nur, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur, tidak perlu rehat. Nur, cahaya. Malaikat ini mendoakan istighfar bagi orang beriman. Syaratnya tadi, tengok sesudahnya ya. Faghfir, teks doanya dari Rabbana ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu. Tabu itu taubat. Tadi syarat pertama iman, syarat kedua at-taubah. Orang Melayu cakap taubat katanya ya. Di sini tabu. Tabu itu past tense. Taubat itu kata terbitan. Ini sama. Taba yatubu taubatan. Taubatan itu kata terbitan. Orang Melayu pakai kata terbitannya. Tabu itu verb past tense. Ya Allah, ampunlah dosa orang beriman yang bertaubat. Syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wattaba'u sabilak. 3 syarat saja. 3 syarat saja. Pertama apa tadi? Iman. Alhamdulillah semua beriman. Yang kedua, taubat. Taubatnya apakah? Beristighfar kata Haji ini. Masya Allah. Haji Samuel ya. Masya Allah. Rajin beristighfar. Kenapa kita bertaubat? Kenapa beristighfar? Karena banyak buat silap. Banyak buat silap. Allah tidak pernah jemu mendengar istighfar orang itu. Tetap melayan. Apalagi bulan Ramadan, bulan puasa. Istighfar yang simple, mantap, padat. Tadi dah baca dalam Amanar Rasulu. Coba kita baca sama-sama lagi. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير. Itu mantap sekali. Istighfar dari Al-Quran
ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau mau beristighfar, itulah istighfar pendek dari Al-Quran yang maknanya luar biasa hebat. Kalau tengok Quran halaman 49 tu ya, halaman 49 ayat 285. Halaman 49 ayat 285, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nanti akan diterangkan. Oke, baik. Kita balik ke surah Ghafir tadi. Bahwa syarat nak dapat doa malaikat ada berapa tadi? 3. 1, iman, semua beriman. Kedua, bertaubat, rajin beristighfar, kata Haji ini. Ada agenda istighfar dalam kehidupannya. Ini mungkin dia deraih beristighfar dia. Mungkin dia masak, sambil masak, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana. Nanti makin zaman masakannya. Mesti tuh. Orang yang makan masakannya pun semangat, rajin sembahyang, rajin belajar, tidak malas. Karena tadi dia memasak dengan zikir, dengan istighfar. Subhanallah. Syarat yang ketiga namanya ittiba. Mungkin kita pernah dengar ya. Kalau tulisan Rumi, T-nya double ya, double T, I-B-A, ittiba, tapi punya ain, ittiba. Ain, hurufnya ain. Kalau tulisan Jawi, alif, ta, ba, alif, ain, ittiba. Ittiba ini apa artinya? Ikut arahan Allah, ikut arahan Nabi. Mengikut arahan Allah dan Rasul. Sembahyang, tutup aurat, jaga mulut, jaga mata, jaga akhlak. Jangan buruk sangka, jangan dendam. Dibuang semua gejala-gejala negatif, sifat negatif dari hati. Diisi dengan yang baik-baik saja, yang bisa-bisa saja. Keruh dibuang, jernih diambil. Ittiba, kalau makna literalnya mengikuti cara Rasul. Mengikuti ajaran Rasul. Mengikuti perintah Allah. Ittiba. Tabi'in pernah dengarkah? Tak pernah. Ada sahabat, ada tabi'in. Tabi'in ini generasi sesudah sahabat. Yang hidup di zaman Rasulullah namanya sahabat. Para sahabat. Berjumpa dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, namanya sahabat. Tak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi berjumpa dengan sahabat, itu namanya tabi'i, pengikut. Kalau tak berjumpa dengan sahabat, berjumpa dengan tabi'i generasi pertama, itu tabi'i, pengikut kepada pengikut. Kita ini mungkin tabi'i mungkin 14 kali ataupun lebih. Baik, yang jelasnya 3 syarat nak dapat doa malaikat first class. Ini malaikat first class, doanya pasti apa? Makbul. Malaikat yang terdekat dengan Allah, pemikul arasy, menanai arasy. Itu maka kata ulama, ayat ini ayat protection yang paling hebat dalam Al-Quran. Bayangkan kalau satu malaikat saja yang berdoa katanya mesti didengar Allah. Ini semua malaikat pemikul arasy dan malaikat yang ada di sekitarnya, tidak tahu jumlahnya entah berapa. Subhanallah. Dapatkah kita merasakan kehadiran malaikat dalam kehidupan? Dapatkah? Bahwa orang itu bersama malaikat. Manusia ini ada 2 ya. Ada yang dijaga malaikat dengan bisai, ada yang malaikat tak jaga. Bila malaikat tak jaga, siapa yang jaga? Syaitan. Bila suasananya orang itu dijaga malaikat, coba. Apa contohnya? Ya? Buat kebaikan.
Contohnya sekarang kita mengungkayahkan majelis di sini, ini malaikat yang suruh. Yang datang tuh malaikat, agak tak datang katanya, mesti bermanfaat. Untung nanti itu. Kalau tak datang rugi. Itu malaikat. Benda yang baik, malaikat yang membawa message. Orang itu sebelum buat benda, sebelum melakukan sesuatu, dia ada message, ada bisikan, namanya ilham. Apa namanya? Ilham. Bisikan baik yang dibawa oleh malaikat, tapi bukan malaikat pemikul aras. Malaikat yang menjaga orang beriman ini. Bersama setiap orang ada malaikat. Ada malaikat, peruntukan dari Allah. Bersama setiap orang ada malaikat. Apa fungsi malaikat ini? Apa peranannya? Mengimbangi kekuatan negatif siapa? Setan. Subhanallah. Setan membawa message juga. Jangan katanya sibuk nih mau raya nih katanya. Banyak alasan yang dikumpulkan oleh setan tadi. Jangan katanya. Kadang nak beli makanan untuk sungkai atau ziarah kubur apakah alasan dia. Kadang-kadang logik juga alasannya, tapi dihalangnya orang itu dari majelis ilmu. Majelis ilmu ini majelis malaikat. Dah sebut waktu di Kato ya, di mana ada perhimpunan, ada malaikat yang mencatat. Ini malaikat lain. Malaikat ini banyak kategorinya. Bukan hanya Jibril, Mikail, Israfil, Israel yang 10 tuh. Jibril kerjanya apa? Bawa wahyu. Bila Nabi Muhammad dah wafat, mungkin dia santai. Mikail ya, menurunkan hujan. Bila hujan Mikail itu, ya Mikail, jangan banjir ya. Israfil itu bila hari kiamat nanti tiba, Israfil bekerja, tiupnya apa? Trompet, hancur alam ini semuanya. Hancur semuanya. Kemudian bila ditiup sekali lagi, keluar dari kubur. 2 kali kerja dia. Pertama menghancurkan struktur alam ini, hancur, kosong. Kemudian mengeluarkan dari tempat kubur masing-masing untuk menuju padang mahsyar. Israel cabut nyawa. Baik. Malaikat ini lebih ramai dari manusia. Setiap orang ada malaikat. Maka jangan sakiti malaikat. Jangan buat benda yang malaikat sasak, Pak. Jangan buat benda yang malaikat tidak suka, bah. Kalau orang itu membuat kebencian malaikat, membuat benda yang malaikat tak suka, berarti orang itu membuat benda yang syaitan suka. Kambang setan Nabi sesial ini katanya. Ini di layaknya, di jempolnya. Subhanallah. Baik. Yang jelas tadi, malaikat di sini malaikat first class yang tercatat dalam Al-Quran yang dinamakan malaikat pemikul aras namanya. Malaikat apa namanya? Pemikul aras, yang menanai aras. Kerjanya bertasbih, subhanallah, bertahmid, walhamdulillah, beristighfar untuk orang yang beriman. Yang memenuhi 3 sifat: iman, taubat, ittiba. Ittiba ini karena faham. Ittiba ini apa? Masuk waktu sholat karena sholat lah. Jangan lagi tidur. Time tidur karena tidur. Jangan tak tidur. Nanti terlambat bangun. Orang yang terlambat tidur, akhirnya dia terlambat bangun. Siapa yang menyuruh dia terlambat tidur tuh? Syaitan. Datang malaikat, tidurlah lah katanya. Besok akhir bangunan kalau lambat tidur. Yang menyuruh awal tidur itu siapa? Malaikat. Manusia ini 24 jam
bersama dua bisikan positif dari malaikat, negatif dari musuh. Kita kena tahu, ini priority dari Allah. Bisikan positif yang dibawa malaikat namanya ilham. Apa namanya? Ilham. Bisikan negatif yang dibawa musuh namanya waswas. Apa namanya? Waswas. Nah, ini istilah Al-Quran. Ini disebut dalam surah apa tuh ya? Yang ada waswas katanya. Surah apa tuh? Surah An-Nas. Masya Allah. Haji apa? Haji Abdullah kah? Bukan. Haji apa? Nur? Alim. Oh, nyangku alim. Patutlah. Bisikan jahat namanya waswas, ada dalam surah An-Nas. Ayo kita baca An-Nas sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Waswas al khannas. Khannas itu nama setannya. Waswas bisikan yang dibawa. Tapi jangan waswas dalam bahasa Melayu ya, itu lain. Itu lain. Lain dengan bahasa Al-Quran, tidak sama dengan dalam bahasa Melayu dengan kamus. Was-was. Was-was dia ragu-ragu. Nak buat kata buat, nak pergi tak pergi. Jangan tak pergi. Lalu tak pergi dia. Karena was-wasnya kuat, Pak. Lalu tak datang majelis. Bila dia lawan, ini musuh punya kerja ini, mesti lawan. Dia pergi. Ilham lebih kuat dari was-was. Ilham dibawa oleh malaikat. Ilham namanya. Artinya bisikan positif yang menyuruh orang itu berbuat yang bisa. Itu ilham. Ada lagi ilham yang Allah kasih macam ide-ide yang baik, Pak. Itu ilham. Di rumah Tuan Januar mesti buat kelas. Tak tahu siapa yang pencetus pertamanya. Entah orang katok kan, entah tuan rumah sendiri. Ada. Mesti ada pencetus pertama, mesti ada tuh. Siapa menyuruh mengkayakan buat majelis ilmu di sini? Ada tuh. Itu ilham namanya. Kemudian tanya Ustaz, boleh kah Ustaz? Ya boleh. Ustaz pun dapat ilham. Oke. Kata Rasulullah dalam hadisnya, bila kita menerima ilham bisikan yang baik, kita kena replay. Alhamdulillah. Setiap perbuatan baik diawali dengan ilham, bisikan baik. Bisikan baik datang dari malaikat. Kata Rasulullah dalam hadisnya, bila kita dapat bisikan yang baik, jawablah dengan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada malaikat yang bawa mesej tadi, Pak. Bila datang bisikan yang negatif, yang tak baik, kita kena a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kena astaghfirullah. Kita kena la ilaha illallah. Kita kena sebut subhanallah. Ada cerita dalam buku, ada bukunya sini kah? Ada. Di sini ada cerita nama tajuknya kesan dosa dalam hidup. Kesan dosa dalam hidup. Tengok di internet ada nanti itu, insyaallah. Di sini ada cerita hamba Allah mukmin yang sering beristighfar. Dikisahkan di sini setan iblis ini lebih ramai dari manusia. Mereka pun ada community. Manusia ada community, setan iblis ada community. Sekali terjumpalah setan dengan membelnya. Sampai sering jalan, Pak. Setan ini, Pak. Ditanya, "Bahapa kau sini?" Dia cakap, "Member saya itu katanya sikit-sikit istighfar. Ya tah kepisan saya," katanya. Nak membuat malaikat itu lumpuh, banyakkan istighfar. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal. Biasanya beristighfar baca apa? Astagfirullah ya. Itu yang cepat ya. Nanti kita akan
Surat apa beza astagfirullah dengan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir? Bezanya macam bumi dengan langit. Baik. Kita teruskan ini tadi. Yang jelas nak dapat doa malaikat first class penanai aras yang merupakan protection dalam kehidupan kita ini, melindungi kita ini dunia akhirat. Bila orang itu dapat doa malaikat, mesti dosanya ampun semuanya. Kalau kita berdoa astagfirullahaladzim, mungkin dicek lagi, diperiksa lagi. Benarkah orang ini beristighfar dengan lidahnya, hatinya? Kalau lidah saja hati tidak diterima. Ramai orang yang beristighfar, KIV istighfarnya. Kena lidah saja. Baik. Subhanallah. 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 Bila sudah terpenuhi syarat yang 3 tadi, malaikat akan berdoa memohon keampunan, namanya istighfar. Ini konten doa malaikat. Tengok kontennya hebatnya. Pertama, faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunkan dosa orang ini. 1. Yang kedua nanti waqihim azabal jahim, penghujung ayat 7. Lindungi mereka daripada azab neraka-Mu ya Allah. Jauhi mereka dari azab neraka ya Allah. Dah 2 ya. Pertama memohon keampunan, yang kedua memohon perlindungan dari azab neraka. Yang ketiga, tengok ayat 8. Rabbana wa adkhilhum jannat. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam jannah ya Allah. Subhanallah. Yang ketiga, agar orang itu dimasukkan ke dalam jannah. Bersama siapa? Wa man salaha min abaib, ayahnya, ibunya, datuk, nenek. Siapa lagi? Wa azwajihim, pasangan hidupnya. Kalau yang didoakan tadi lelaki, si suami, istri kena ampit juga doanya. Kalau yang didoakan itu si istri, suaminya ampit juga. Siapa lagi? Wa dzurriyyatihim, zuriatnya, anaknya, menantunya, cucunya, cicitnya, ampit doa malaikat tadi. Subhanallah. Inilah maka dikatakan ulama ayat perlindungan protection yang paling hebat dalam Quran. Nak menyelamatkan diri, pasangan hidup, anak, cucu, cicit, menantu, ayah, ibu, datuk dan nenek. Gaknya ya, orang Brunei paling kurang rumpun keluarganya, dirinya, suaminya, istrinya, anak, cucu, cicit, menantu, ayah, ibu, datuk, nenek, bapak mertua, ibu mertua. Gaknya berapa jumlahnya? Ada berapa jumlahnya? Semuanya, rumpun keluarga tadi. Kira-kira berapa? 20. Kata Haji ini 20. Dulu ada saudara dekat Indonesia ya, sebelum dia meninggal, dia punya anak, cucu, cicit, menantu semuanya 100. Amba pernah jumpa di sini sahabat baik orang Brunei, anaknya 16. Yang paling banyak orang Brunei anaknya berapa? Ada berjumpa anak 16 anaknya? 27 Ada? Indungnya 1 ke 2? Bapaknya 1. Indungnya? 3, 4. Nyangkuk. Amba pun mulah bapak, istrinya 4. Mama, my mother, istri yang keempat. Tahu saya cerita lah. Yang jelasnya, yang jelasnya apa? Rumpun keluarga didoakan malaikat. Jadi bukan untuk menyelamatkan diri saja, menyelamatkan rumpun keluarga. Ingat yang 3 tadi, iman, taubat, ittiba, ikut cara yang diajar oleh Rasulullah. Rasul itu apa artinya kan? Apa makna Rasul? Pesuruh ataupun utusan untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia, membawa Quran, membawa hadis, membawa sunnah.
Subhanallah. Subhanallah. Jadi yang didoakan malaikat tadi dirinya, pasangan hidupnya, kalau suami istrinya lah, kalau istri suaminya. Kemudian ayah, ibu, datuk, nenek. Itu kita tidak tahu hadnya berapa peringkat ke atas, kita tidak tahu. Sini tak disebut. Mak mertua, bapak mertua, dan ke atas. Kemudian ke bawah. Zurriyatihim. Zurriyat. Bahasa Melayu pun zurriyat, bahasa Arab pun zurriyat. Kalau yang 20 tadi 20 selamat. Kalau yang 100 selamat insyaallah. Subhanallah. Kemudian ada lagi penutupnya, innaka antal azizul hakim, engkau maha gagah lagi maha bijaksana ya Allah. Itu namanya sanjungan, puji itu. Memuji. Di awal tadi memuji. Tengok pujian di awal dekat Rabbana yang merah itu, ini ada merahnya yang bagus. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini memuji. Ya Allah, rahmatmu sangat luas, ilmumu sangat luas. Memuji. Penutupnya memuji, innaka antal azizul hakim. Engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Ayat 9, doa lagi, berdoa belum habis. Waqihimus sayyi'at. Lindungi mereka daripada segala mara bahaya, termasuk COVID-19. Ini ayat nak menjaga kita dari COVID-19. Rupanya sudah ada dalam Quran. Bukan COVID-19 saja lagi, apa-apa saja mara bahaya. Waqihimus sayyi'at. Lindungi mereka daripada segala mara bahaya ya Allah. Dunia akhirat. Mara bahaya bencana di atas bumi, mara bahaya bencana waktu nak meninggal, dalam kubur, di padang mahsyar, bahkan azab neraka juga. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Siapa yang terpelihara daripada kejahatan pada hari kemudian kelak, itulah yang kau rahmati ya Allah. Wa zalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang gemilang, yang mesti diraih, mesti diusahakan mendapatkannya. Wa zalika huwal fawzul azim. Jadi doanya start dari Rabbana tadi sampai kepada wa zalika huwal fawzul azim. Doa kalau boleh dibaca hari-hari. Kalau sudah hafal lagi bagus, boleh dijadikan ayat sembahyang. Kalau sudah hafal, jadikan ayat dalam salat. Anak-anak mungkin cepat yang hafal nih. Subhanallah, subhanallah. Begitulah ya. Jadi kata ulama yang mengulaskan ayat ini, inilah ayat pelindungan yang hebat dalam Al-Quran. Betapa tidak, katanya, orang itu didoakan malaikat. Malaikatnya malaikat yang dekat dengan Allah, yang menanai arasy, yang memikul arasy. Malaikat tidak ada rehat, malaikat tidak ada penat, tidak ada haus, tidak ada lapar. Malaikat memang kejadiannya untuk itu. Itu tugasnya. Di samping dia menanai arasy, mereka ini bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Begitulah cara Allah mentadbir orang yang beriman. Ditugaskan malaikat mendoakannya. Jangan sekat diri dari doa malaikat. Dalam pertemuan di Katok sudah disebut juga, jangan sekat kedatangan malaikat ke rumah. Bila suami duduk dengan istri membaca Quran contohnya, datang malaikat. Ataupun berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allah maghfirli, Allah marhamni, Allah marzuqni, datang malaikat. Orang sekarang banyak yang buat silap, malaikat disekatnya datang ke rumahnya, musuh tipulah yang dilagau ke rumah. Musuh dilagaunya ke rumah. Ramadan pun dilagau juga musuh ke rumah. Orang yang tak takut kepada Allah, tak takut nak mati, tak takut azab Allah. Begitulah ya. Di sini boleh dibagikan sudah ini. Ada dalam 24 saja cukup mungkin. Coba buka aja, buka saja. Boleh dibagi ya.
Kalau tak cukup nanti ada PDF-nya. Keluarga dulu lah, keluarga banyak. Ada nanti file PDF-nya boleh di share ya, boleh di print. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tajuknya? Apa tajuknya? Ya. Tajuknya apa? Malaikat mendoakan Anda dan rumpun keluarga. Itu tajuknya. Malaikat mendoakan Anda dan rumpun keluarga. Oke? Cukup. Cukup lah ya. Coba lihat bahasa Melayu yang peringkat 2 tuh. Betapa hebatnya cara Allah mentadbir kehidupan mukmin. Nampakkah? Betapa hebatnya cara Allah mentadbir kehidupan mukmin, bahwa para malaikat pemikul aras bersama malaikat sekitar aras juga bertasbih, bertahmid, memuji Allah, beriman kepada Allah dan beristighfar bagi orang beriman. Ini terjemahan teks istighfar tadi. Yang doa istighfarnya daripada Rabbana yang ada garis itu ya, yang ada garis sampai ujung. Ini terjemahannya. Ya Rabbana, rahmat kasih sayangmu dan ilmumu sangat luas ya Allah, meliputi segala sesuatu. Oleh itu limpahkanlah keampunanmu kepada mereka yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Itu ittiba tadi itu. Mengikuti jalan agamamu dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala. Ya Rabbana, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka. Demikian juga golongan yang saleh daripada galangan datuk neneknya, suami atau istri, zuriat juga semuanya. Dikau sungguh maha perkasa lagi maha bijaksana. Peliharalah mereka daripada semua kejahatan, termasuk COVID-19 itu ya. Siapa yang kau pelihara dari berbagai kejahatan pada hari pembalasan kelak, mereka lah yang beroleh rahmat yang luas. Inilah kejayaan yang gemilang. Tengok peringkat sesudahnya. Doa malaikat first class ini merangkumi puji, konten doa malaikat itu memuji Allah, sanjung, memohon keampunan, maghfirah bagi orang beriman, memohon taubat, yang melaksanakan ittiba, terhindar pada azab neraka, dan dimasukkan ke dalam surga malah bersama rumpun keluarganya, ayah, ibu, datuk, nenek, zuriat, dan ditutup dengan puji sanjung agar terhindar dari berbagai perkara yang tidak ingini dalam era alam fana di dunia ini. Di alam fana itu dunia ya, dan alam barzah serta alam baqa itu di akhirat. Begitulah. Ini ulasan ulama yang mengkomentar ayat ini. Sungguh mulia kedudukan dan status si mukmin pada sisi Allah, katanya. Ulama melihat bahwa ayat di atas ayat penjagaan, protection yang terpenting dalam Al-Quran, bahwa si mukmin mendapat doa malaikat 24 jam. Rebuhlah dengan maksimum dengan rasa syukur kepada Allah. Ini ungkapan bahasa Arabnya. Yang bercakap itu Yahya bin Mu'az Ar-Razi namanya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, ini ulama kenamaan zaman dulu, ini waliullah ya. Yang hidup tahun berapa? 258 Hijrah. Di abad ketiga Hijrah. Memperingatkan kepada sahabat beliau, fahamilah dengan baik, tidak terdapat di dunia ini benteng yang lebih selamat selain ayat kalamullah ini, dia cakap. Jika seorang malaikat berdoa keampunan bagi seluruh umat mukmin, niscaya Allah akan mengampuni dosa mereka. Jangankan lagi seluruh malaikat penanai aras, bahkan malaikat yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan jadi amalan kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin.